Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi balik lagi di ngobrol. Hari ini momen yang sangat luar biasa. Ketemu dengan kakak lagi. Saya perkenalkan langsung Anurdin. Haji Nurdin ya. Luar biasa. Jadi memang ini momen yang luar biasa. Ketemu berapa kali collab dan memang ternyata udah ya saya yang kesana gitu. Waduh luar biasa. Turununa. Selamat datang di halaman studio Langga Kusuma di Gang Ita. Luar biasa. Jadi memang studio alam. Kita mengikuti arah gerakan matahari. Kalau agak panas nguriling luar biasa. Bisa pinjam HP-nya? Oke, saya buat patokan waktu. Oke, siap. Luar biasa. Jadi teman-teman, hari ini kita ketemu dengan Anurdin di salah satu bendahara ya. Bendahara di komunitas entrepreneur Sumedang. Luar biasa sekali, berkesempatan hadir jauh-jauh dari Makarsari. Dari Cimalaka, Ciberem. Hah? Ciberem. Makarsari siapa? Makarsari Teh Nori. Berarti tadi Langga kontak-kontakan teh. Berarti harus sebetulnya rumah di Ciberem. Ciberem. Oh, siap hampura nanti Langga emutan teh Makarsari gitu ta. Luar biasa. Jadi tadi merencana mau ke Makarsari, cuman ternyata Anurdin itu Ciberem. Luar biasa. Hampura. Oh ya, hari ini ada sponsor. Kita ada seblak dari bukan seblak, wajit pisang TLI. Nanti untuk terima kasih buat TLI dari galerinya TLI. Nanti untuk alamat dan kontak juga dicantumkan di bawah. Nih kita coba dulu, Wak. Luar biasa. Ini wajit. Ini pisang atau wajit? Wajib tahu. Apa saum tuh? Enggak. Lagi. Siap, luar biasa. Luar biasa sekali. Coba satu, Wak. Saya cobain. Ya, luar biasa. Produk tradisional. Waduh, bagus ininya nggak nempel. Banyak. Dari segi kemasan bagus, dia nggak nempel ke produk, jadi nggak bikin rusak. Kita jadi was-was kan. Kalau ini kan udah zat warna dari kertas kan, bukan pewarna alami bukan ini pewarna buatan. Dulu Langga paling ini loh, Wak. Jadi kalau misalnya makan wajit itu malah karena nempel enak, Kak? Enak. Luar biasa. Ini kalau nempel dengan wajit kan suka dimakan sama kertasnya. Memang bagus tuh, ngelopok. Luar biasa. Orang Sunda mah meureun. Jadi memang nggak nempel dengan kertasnya. Luar biasa. Sambil dimakan, jadi teman-teman, gini loh, kalau Langga ketemu di jalan, hampura bisa. Nah kayaknya Langga juga nggak begitu mual mungkin saya loh. Jadi ketemu dengan Anurdin itu mungkin 3 kali 4 kali. Kayak gituan. 3 kali 4 kali di kegiatan Botram di Kes yang memang ketemu saya hello. Jadi memang belum pernah ngobrol sampai lebih detail ya. Yeah. Belum pernah ngobrol santai di kondisi seperti ini. Pertanyaan Langga, waktu dulu memulai Kes atau mungkin juga sebuah perjalanan. Karena kan tadi sedikit di belakang layar Langga bertanya, emang asli Sumedang. Ternyata Anurdin itu bukan di Sumedang ya. Betul. Cuman beliau sudah tinggal di Sumedang 30 tahun. Luar biasa. Cinta mah Sumedang. Aslinya Jakarta. Asli Aba. Aba itu? Anak Betawi asli. Luar biasa. Tapi berarti 30 tahun di Sumedang bahasa Sunda lancar ya? Insya Allah. Pastilah. Itu bagaimana prosesnya sampai bisa ke Sumedang? Ya karena dulu setelah lepas SMA kebetulan diterima di salah satu perguruan tinggi di Jatinangor. Ya. Jadi langsung kuliah. Setelah kuliah juga ketemu orang Sumedang, ya udah luar biasa. Ternyata enak tinggal di Sumedang daripada di Jakarta. Luar biasa. Apalagi kalau Ciberem itu kan daerah daerah Tampo Mas, Malakama kan agaknya saya herang ya loh. Jadi pasti nyaman loh dengan
lingkungan Tampo Mas itu. Air nggak pernah kekeringan. Sumur cuma 2 meter, 3 meter udah keluar air. Serius, Nak? Serius. Ekstrim. Jadi berarti ngegali sumur sorangan nggak bisa? Bisa. Luar biasa. Asal kersah. Jadi gini loh, Ak. Nah, jadi teman-teman, Anurdin itu bisnis di bidang yogurt. Ya. Yogurt itu ya perlu teman-teman ketahui, bahkan mungkin cari rekan saya di internet, bukan bisnis yang mudah. Dalam artian kita nggak buat karena kan resikonya gede loh, betul Pak. Betul. Resiko produk-produk turunan dari susu atau peternakan lah, umumnya peternakan perikanan, pertanian itu kan namanya emang ya rentan gitu, rentan serangan dari bakteri dari luar yang jahat ya. Kalau yogurt juga kan dari pakai bakteri juga, tapi bakteri baik gitu. Kayak Alangga. Asik. Orang yang baik hati dan tidak sombong. Luar biasa. Luar biasa. Hatur nuhun, Nak. Jadi gini loh. Kalau misalnya kita produk olahan pertanian contohnya misalnya keripik pisang misalnya atau bukan wajit. Jadi sama rentanku. Jadi kan susu itu zat yang paling mudah terpengaruh, betul. Jadi perlu benar-benar proses pengolahan yang betul-betul apik berarti ya. Apik, higienis gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi kalau misalnya ada peralatan yang terkontaminasi ya bisa nanti rusak, pengaruh ke hasilnya gitu. Hasilnya nggak maksimal gitu, pasti ada ini. Tapi itu untuk produksi sekarang itu udah sampai berapa liter? Udah berapa puluh liter? Wah, sedikit sih, setiap produksi cuma 40 liter. Nggak, kalau orang lain kan udah di atas 100 sehari. Kalau saya 40 liter paling 3 hari sekali gitu. Keren. Masih ya pemula lah. belum pemula 40 liter ya. Jadi itu that's amazing gitu lah. Jadi memang itu yang Langga bukan khawatirkan loh. Jadi kan memang kudu betul-betul ngogok gitu Susu teh kan bukan barang yang bisa dicuci, bukan barang yang seperti apa. Jadi betul-betul pengolahan susu. Karena Langga yakin juga loh, ketika ada satu kontaminasi, mungkin dalam 1 atau 2 liter susu bisa rusak kalau gitu. Semua. 40-nya rusak. Oh, ini kalau bukan nggak cuma sedikit. Kalau yang lain kan daging, misalnya daging cuma sebagian masih bisa dipotong gitu. Kalau susu enggak. Kalau ikan masih bisa dipotong. Susu ya satu, kan ada peribahasa. Oh ya. Gara-gara Alangga. Nila setitik rusak susu sebelah enggak? Itu. Luar biasa. Mohon kalau salah di komen aja. Karena nila setitik rusak susu sebelah enggak. Oke, jadi memang kan nungaran air mah kan pasti bercampur Jadi satu kontaminasi bisa mempengaruhi. Misalnya salah pas pengolahan, ini kan dipanaskan dulunya. Kalau ada saya berapa kali ini tutung. Tutung apa? Bingung kan, susu tutung. Jadi gosong gitu Iya, bawahnya gosong. Ya udah semuanya kebuang. Wah, itu sayang Oh ya kan, berarti mempengaruhi bau juga berarti ya. Iya. Jadi nggak mungkin diterima sama konsumen. Jadi mesti hati-hati masaknya juga. Api kecil bisa sampai 2 jam 40 liter. 40 liter 2 jam. Berarti apinya harus ada pengaturan yang stabil loh. Iya, mesti jagain terus jangan sampai gosong gitu. Itu memang karena namanya UKM ya, usaha kurang modal. Bukan kurang modal, usaha yang insya Allah segera besar. Oh, amin. Jadi kan emang kalau perusahaan-perusahaan yang lain kan udah suhunya udah stabil. Kemudian alat masaknya juga sudah modern lah, pengaturan suhunya kan udah kelihatan gitu. Jadi udah yang namanya itu yang utama sih pengolahan. Kalau udah gosong sedikit ya udah rusak. Iya. Gitu. Jadi kalau yang lain kan mungkin mereka canggih alatnya ya. Jadi pasteurisasinya
cepet kalau kan ada sistem UHT segala macam. Jadi resiko gosong nggak ada kalau di perusahaan-perusahaan besar tuh. Kalau di perusahaan kecil kayak kami ya seperti itu resikonya, mesti benar-benar bergaul dengan menggauli susu dengan baik. Luar biasa. Jadi memang kita pindah. Kasuan apa? Panasan. Itu tanda naon? Apa? Tuh. Oh iya. Mohon maaf rekan-rekan, kita salah perhitungan. Luar biasa. Nah, siap turun dulu nah. Nggak fokus lagi. Asik, luar biasa. Ya, ini salah satu. Luar biasa. Oke, kita kepotong dulu, Pak. Oke, luar biasa. Jadi memang harus apik, harus betul-betul dijaga, harus betul-betul di ogona benar-benar luar biasa gitu, Pak. Betul. Jadi ada pas datang juga kan, misalnya kalau namanya peternak kan nggak semuanya ini ya. Kadang-kadang masih ada bulu-bulu sapi sedikit kecil gitu, atau kadang-kadang ada serangga. Jadi serangga kecil gitu, jadi mesti disaring dulu, jadi biar ya nggak sampai nanti ke konsumen malah jadi kecewa kan kalau pas mau diminum ada semut gitu. Beli yogurt bonus semut kan kasihan gitu. Betul. Kalau bonusnya beli 200 mili bonus 50 mili kan bedanya itu. Kalau ini bonusnya semut kasihan, jadi luar biasa. Jadi mesti dijaga banget gitu tingkat ya kebersihan segala macamnya biar nggak ada yang kecewa gitu. Ya kembalinya lagi kan nanti biar konsumen jadi beli lagi kalau kualitas kita bisa menyamai produk pabrikan gitu. Bahkan ada yang bilang sih lebih enak dari produk pabrikan. Luar biasa. Kata konsumen. Siap. Nanti segera Langga sawan ke Ciberem, Langga mau tahu bagaimana proses sama juga rasa yang real asli langsung dari Nurdin. Luar biasa loh. Jadi gini lah, pengalaman Langga ya, ketemu dengan banyak UMKM, ketemu dengan banyak teman-teman, jarang ada yang berani ngambil bisnis turunan dari susu. Makanya Langga selalu tuh sama sebagai bisnis yang beda, UMKM produksi yogurt lokal asli Sumedang, itu luar biasa sekali loh, Pak. Ya itu keren. Juga kan awalnya buat ini ngelihat petani peternak gitu ya. Itu harga jual susunya rendah sekali gitu kalau dibanding sama biaya pakan, biaya pemeliharaan, pemeliharaan itu ya plus dia ngejual susunya. Ya setelah saya beli kan ada dilebihin gitu dari misalnya dia ngejual ke suatu lembaga sekian, dibeli sama saya lebih tinggi sekian. Berarti itu Mas semua produk susu lingkungan Sumedang di Ciberem banyak apa ternak susu? Enggak, saya ngambil dari Tanjung Sari. Wah, serius ya? Serius, cuma diantar. Oh, berarti pakai kendaraan khusus buat susu dari Tanjung Sari bawa ke Ciberem. Perjalanan 1 jam. Luar biasa. Tapi waktu baru mulai ya sendiri ke Tanjung Sari. Selama 2 tahun ya bolak-balik Tanjung Sari Ciberem gitu. Cuma setelah ketemu peternak, ini tolong bantu saya diterimanya sekian, kan nggak BEP lah. Iya, kalau buat itu cuma capek aja ya, ternyata kayak emang kasihan juga sih. Akhirnya ya udah saya beli dilebihin sekian, mau banget. Mau banget peternaknya. Jadi ya sampai sekarang udah setahun dah mulai berjalannya tuh kerja sama peternak. Luar biasa. Jadi kita berdayakan, jadi kita bukan memperdayai berarti ya. Iya. Kita memberdayakan peternak susu khususnya di daerah Tanjung Sari. Luar biasa. Tapi ini loh,
ya itu mah yang langga takut asli loh bener. Soalnya lamun satu kali kerusakannya kan ruginya gede loh Ya minimal di atas 100.000 lah. Kalau 40 liter kali sekian harganya. Bisa berarti kan dalam artian gini loh sekadar kan tadi kan asap kan bawa untuk daging, misalnya daging atau ikannya. Namun ada rusak gitunya kan bisa dipotong atau mungkin untuk produk lain mungkin bisa disisihkan atau seperti apa dan masih bisa untuk digunakan lagi. Tapi kan kalau kita bicara susu paling bisa bikin pupuk. Dibikin pupuk. Susu jadi pupuk? Iya. Itu bisa? Bisa. Pupuk organik cair. Oh, jadi wah, ya, mahal loh, Ya, itu eksklusif berarti pupuknya. Keren. Nggak baru tahu loh. Oh, jadi ada pupuk. Iya, langsung dicabarkan lagi tuh, Enggak, diolah lagi. Diolah lagi, dikasih bakteri juga khusus pupuk. Oh, berarti untuk bakteri tahu dong benih bakteri segala rupa. Udah ini sih udah jadi rahasia umum, gampang, banyak dicari di mana-mana. Cara membuat POC, cara itu udah sekarang mah zaman canggih jadi nggak ini. Terus banyak dijual di toko-toko pertanian. Untuk bakteri starternya udah ada. Tapi bagi teman-teman pasti juga pada kaget loh. Jadi ada istilah pupuk organik cair dari susu. Luar biasa. Jadi memang ya itu daripada kebuang sama sekali gitu ya. Ya pernah berapa liter? 10 liter lah dibikin itu. Tapi nggak sengaja khusus buat bikin pupuk enggak. Karena yang tadi ada karena gosong, karena ya kontaminasi. Jadi ya namanya juga proses kan ya. Dan proses pasti ada, nggak selamanya manis. Kadang-kadang juga kita harus siap dengan namanya kegagalan kan. Luar biasa. Itu kalau Langga ingin tahu, kalau Langga boleh tahu ya sejarahnya hingga bagaimana proses jadi yoghurt itu bagaimana caranya loh dulu ceritanya. Kebetulan emang niat cita-cita dari dulu emang nggak niat jadi orang kantoran. Hebat, luar biasa. Keren. Gimana caranya tinggalnya bebas lah, kita bebas tapi menghasilkan gitu. Emang pernah nyoba kerja di kantor juga, cuma nggak bebas. Emang orang saya sifatnya senangnya nggak terikat sama waktu. Jadi ya itu akhirnya pilihan wira swasta sebagai ya mau nggak mau kita harus jalani gitu. Ada beberapa kali coba wirausaha, ya ada 3 bidang lah. Di leasing pernah. Luar biasa. Leasing tapi mandiri, leasing mandiri. Jadi luar biasa. Ya kecil-kecilan, kemudian ke ini pernah bikin jamur crispy juga. Wih, legend. Gak semua orang bisa loh itu. Gak semua orang bisa loh itu. Ya, itu harus tangan tertentu itu. Ya, jadi luar biasa. Emang ya alhamdulillah sih diterima di pasar bagus gitu. Cuma ya kan kita ngelihat juga ini ya gimana. Oh ternyata waktu dengan hasil yang dipergunakan nggak sesuai gitu. Coba lagi cari yang lain. Akhirnya pas waktu main ke rumah temen gitu di orang Garut, kebetulan pengusaha yogurt ikut, mau belajar dong, boleh nggak? Boleh. Akhirnya belajar cuma 1 jam 2 jam belajar. Boleh disebutkan teman yang di Garutnya? Kang Dedem. Oh luar biasa. Celawu. Luar biasa. Cuma ngajarin ya cuma seperti itu aja, masih nggak langsung proses, langsung cuma ngobrol-ngobrol sejam gitu. Caranya gini. Paling 10 menit kali cuma ngobrol mah kalau tentang yogurtnya. Banyaknya ya cuma yang wadul yang lain. Yang lain-lain. Berarti kita bisa cepat mempelajari yogurt. Bisa. Sekarang udah apalagi di YouTube sekarang udah banyak ya. Tinggal udah mirip-mirip. Cuma ya gitu, masing-masing orang beda tangan. Jadi kalau saya emang kayak udah cocok di situ. Kebetulan ya kalau orang lain ada teman yang
yang seperguruan sama saya nyerah sebelum berkembang gitu. Oh ada? Ada bareng duaan. Cuma yang satunya, oh udah nggak nyerah, saya nggak ini. Bertiga malah yang dua nggak terus, tinggal saya sendiri, orang Sumedang mah. Jadi bertiga yang ke sana ke Garut, yang dua nyerah, saya tinggal sendiri gitu. Perjuangan gak akan mengkhianati hasil bro, luar biasa sekali. Jadi aduh ya hasil langganan loh. Jadi memang kalau teman-teman berbisnisnya model gila, model ngebuat apa gitu, nyaman gagal mungkin bisa dibuang gitu ta. Ya makan susu mah ya Allah Gusti, satu kali gagal itu rusak, betul-betul total rusak gitu. Tapi mungkin ada alternatif, tapi walaupun memang jatuh berarti ya harganya. Jadi dibuat untuk pupuk organik. Buat pribadi sih, buat nggak dijual? Enggak Oh, oke. Berarti tanaman dia semua luar biasa sekali berarti ya? Kebetulan ya bagus hasilnya. Luar biasa. Tapi kalau boleh kita tahu ya teman-teman dan para penonton di sana, cara sederhana buat yoghurt itu adalah pertama bagaimana caranya? Dipanaskan susu. Ya setelah disaring, datang disaring, dipanaskan, masuk ke langseng. Itu sampai suhu 80 derajat. Karena lebih rusak berarti ya? Ya, betul. Lebih rusak, 80 derajat. Oke. 60 juga udah bisa rusak. Hah? Iya, kalau kita nggak aduk terus-terusan, tutung tadi gosong. Oh, berarti harus diangkat 80. Iya, pokoknya dari awal udah terus diaduk. Kalau nggak ya dari awal 50 juga udah bisa kosong. Oh, berarti harus betul-betul. Ya itulah tangan di sana mungkin ya selama dari awal. Ya karena nggak dibantu sama teknologi. Kalau sama teknologi kan dia pakai mesin langsung, listriknya otomatis. Jadi tingkat kegosongannya bisa kecil, diminimalisir. Kalau masih manual ya itu resikonya. Apalagi ditinggal main YouTubean dulu. Udah. Setelah dipanaskan berarti didinginkan? Betul, dinginkan langsung 40 sampai 40 derajat. Didiamkan saja atau kalau bisa ya direndam si panci ke air yang dingin. Kalau bisa air dinginnya pakai es biar lebih cepat. Cuma biaya lagi kan. Oh iya, betul. Cuma lebih bagus, lebih cepat lebih bagus. Oh itu teh. Lebih cepat dingin lebih bagus. Lebih lama lebih mudah rusak kontaminasi. Oh. Berarti selanjutnya setelah dingin berarti kita baru dikasih bakteri. Oke, bakteri untuk yoghurt. Iya. Itu kalau boleh tahu apa itu nanti jenis bakterinya itu? Lactobacillus. Oh, jadi yang sering ada di iklan-iklan itu bakterinya itu, Kalau yang di produk yang sejenisnya gitu, ya seperti itulah. Lactobacillus bulgaricus gitu sama Streptococcus. Pokoknya yang bakteri baik lah buat kesehatan tubuh kita. Kan kalau bakteri jahat lebih banyak lagi gitu. Biasa. Ya kan, orang baik lebih sedikit daripada orang jahat. Maka jadilah orang baik. Luar biasa. Karena kita akan mempengaruhi lingkungan kita juga ya. Oke, luar biasa. Ya teman-teman, itu bukti ya bahwa saya ini positif ya. Jadi orang-orang yang gak mau kalau bersama saya, dia bukan yang bagian dari saya. Maksa. Jadi ya memang itulah. Jadi kan nggak ajak collab ya beberapa orang. Gak mau gak. Alasan banyak alasan gitu ya. Padahal kan di sini kita santai-santai aja loh ya. Kita nggak bahas hal yang aneh-aneh, nggak apa-apa. Justru malah kita Langga sendiri ingin memberikan informasi bagi rekan-rekan semua tentang orang-orang yang ada lingkungan Langga. Karena Langga hidup di orang-orang positif, menyebarkan positif. Jadi Langga, semua orang yang Langga, yuk Langga kasih ruang kita sama-sama untuk share. Karena ilmu khususnya yoghurt kan itu nggak ada yang tahu loh. Langga sendiri nggak tahu loh proses yoghurt. Sekarang udah apa. Sekarang banyak di YouTube, Pak. Luar biasa. Udah terbuka lah. Sama yang saya lakukan di rumah dengan yang di YouTube itu mirip lah 90%. Siap. Tapi berarti gini loh, berarti kalau unsur kontaminasi berarti dari mulai alat-alat kitanya, tempatnya juga harus betul-betul dijaga berarti loh. Ya dijaga terus seminimal minimal udah
misah dapurnya sama dapur biasa rumah tangga. ya betul-betul khusus lab lah gitu berarti ya. Ya nggak mungkin sih ya, cuma hampir mendekati kayak lab ya. Paling 70% udah bisa menunjang sih masih. Luar biasa. Jadi kita kapan? enggak kenapa, biarin aja deh. Enggak, kita enggak kenapa tuh, sini aja dikit geser. Oke, boleh digeser dulu ya. Udah gini aja. Akhirnya kita rolling lagi. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Studio alam jadi mesti ini siap moving. Harus mengimbangkan. Siap moving on the road. Asli aja memang di belakang itu jadi space yang memang lega, nyaman lah, kita teriak-teriak di sini enak. Cuman memang gitu panas, wayahnya gitu geser. Luar biasa. Oke, berarti kan tadi untuk Yohot. Nah, tantangan kedua setelah kita bisa produksi adalah pemasaran. Nah, itu. Iya. Apa yang sudah lakukan untuk bisa memasarkan Yohot? Karena kan itu bukan barang yang lumrah untuk dijual loh itu ya. Betul. Apalagi Yohot buatan lokal. Iya. Lebih banyak Yohot produksi pabrikan ya. Jadi emang kendala UMKM seperti itu. Jadi bisa membuat bingung untuk memasarkan. Apalagi kan kita namanya kendala dari biaya untuk iklan kan, namanya UMKM bisa dibilang nol lah ya. Sangat terbatas sangat ya. Terbatas sekali gitu. Orang lain kan mereka bisa ya karena produknya pabrikan, harus semua serba bisa ditekan, maka bisa buat mengalokasikan buat iklan gitu. Bahkan bisa pakai artis segala kan. Oh, ya. Iklan di TV berapa? Udah mau iklan di TV nah, udah mau artis nah. Luar biasa. Kalau kita kan ya sementara paling kalau ada diiklankan di endorse sama temen gitu paling yang udah banyak followersnya atau ya Dilangga juga ya. Jadi kita jadikannya sebagai alat media promosi buat semua ini ya. Iya. Ya seperti itu, jadinya kan saling lah, kita sharing kemudian sharing sharing dahulu, sharing kemudian. Luar biasa. Kita banyak sharing dulu. Siap. Kalau ada acara nih, nyobain dong yogurt kita gitu. Oh enak nih, akhirnya berlanjut sampai sekarang. Sampai berlangganan. Iya. Malah sampai panantik, bahkan mungkin sampai menjual lagi, reseller lagi. Itu luar biasa sekali. Dan emang sekarang yang ke saya itu rata-rata reseller ini. Reseller. Iya. Partai besar berarti ya? Ya minimal 10 liter lah sekali ngambil. Gitu. Banyak kan. Ada yang 5 liter, 10 liter. Barusan juga abis nganterin ke Situraja 10 liter. Ke Situraja nganterin ah? Iya. Ya namanya juga masih one man show. Itu mah nyindir langa. Siturajanya boleh disekalian promokan yang di Situraja siapa? TIS, daerah Mas Suraja? Siturajanya daerah apa ya? Saya ketemuan aja sih, janjian ketemu di alun-alun ya. udah 3 tahun 2 tahun lah, 2 tahun sebagai reseller, belum pernah ke rumahnya. Luar biasa. Jadi khusus untuk daerah Situraja, teman-teman bisa langsung hubungin TIS untuk pengen mencoba bagaimana rasa Yohot asli buatan orang Sumedang, asli hasil karya dari mulai sapinya, pengolahannya itu dikelola oleh orang-orang Sumedang. Luar biasa loh. Terima kasih bagi Islamnya yang telah mengembangkan juga para peternak sapi yang memang khusus untuk sapi perah, dan itu memang menjadi salah satu istilahnya pelopor dalam bidang kuliner dan juga masakan packaging di Sumedang. Luar biasa sekali, tepuk tangan buat Nurdin, hebat sekali. Berarti setelah produksi pemasaran mah alhamdulillah mungkin ya untuk sekarang. Ya kalau waktu pertama kali masih ya karena terbatas ya, orang-orang juga banyak yang belum tahu. Kan udah tahun 2017 mulai itu. Waktu pertama kali apa tuh yogurt gitu, masih belum gencar di iklan di TV juga belum.
masih pada aneh lah. Pasti ya. Susu Hasem. Ya coba pada sih. pada takut. Takut atuh susu Hasem. Enggak, cobain dulu atuh. Kalau udah nyoba baru. Jangan baru takut. Luar biasa. Jadi kan memang kita itu kan telah mungkin lebih mengenal ya produk-produk tertentu yang mana hasil produkan pabrik, diproduksi di tempat yang memang spek untuk pabrik gitu ya, dengan jumlah kapasitas besar. Dan itu sering diiklankan dan mudah didapat dari mulai toko-toko kecil hingga mungkin toko-toko swalayan besar. Tapi sama, nah itu kan tantangan juga loh, Pak. Jadi istilahnya mah produk kita harus bisa mengimbangi juga berarti ya. Iya. Dari mulai segi harga. Nah itulah kita kalau namanya bersaing sebetulnya nggak bisa ya, nggak bisa apple to apple antara pabrikan dengan UMKM. Wah itu apa sih, jomplang lah istilahnya. Cuma kalau kita mau main di rasa aja, kalau siap. Kalau di harga kita ya bisa dibilang lebih mahal gitu dibanding harga. Tapi emang sesuai sih. Tapi ya setuju. Harga pabrikan, saya bukan menjelekkan produk pabrikan gitunya. Kenapa? Karena kalau mungkin bisa dibuktiin sendiri, kalau yang di pabrikan tuh biasanya encer. Kalau encer kan tahu sendiri berarti banyak air. Oh itu ada juga campuran. Ada campurannya. Oke. Kalau buat biar apa? Untungnya lebih banyak kan. Ditambah. Terus juga kan nah itulah pabrikan punya teknologi, ditambah air yang sekian sedemikian rupa, jadi dia tetap stabil antara yogurt dengan airnya. Kalau kami sengaja tambah air, wah itu nanti langsung kelihatan yogurt di atas, air di bawah. Jadi nggak bisa nggak bersatu itu loh. Iya. Oke, luar biasa. Jadi produk-produk dari Anurdin ini asli betul-betul susu tanpa ada tambahan. Ada sih air sedikit, cuma di air gulanya gitu. Cuma kalau pakai air gula yang bersatu. Cuma kalau air murni yang nggak akan bersatu ya. Kayak luar biasa loh. Jadi itu memang luar biasa sekali. Tapi mohon maaf Pak, karena memang Langga sering tahu kan, saya mendengar yogurt Jawa, cuma memang Langga sendiri belum pernah mencoba. Segera Langga sengaja main ke sana. Langga mau tahu juga bagaimana proses dalam bentuk prakteknya. Kemudian juga ingin tahu bagaimana rasa yogurt asli langsung dari udah beres jadinya gitu lah. Tapi kan minimal ya, ada minimal belanja. Atau minimal langsung ke reseller? Kalau reseller mah ya di atas 7 liter. 7 liter, siap. Harga-harga reseller. Siap, boleh luar biasa sekali. Oh iya, untuk tapi teman-teman boleh tahu untuk nomor sama alamatnya. Kalau misalnya teman-teman mau sengaja langsung ke Ciberem, nomor lewat WA aja langsung. Siap, nanti siap. Jadi teman-teman nanti dicantumkan di kolom deskripsi untuk alamat dan juga untuk nomor HP. Jadi teman-teman bisa langsung ngobrol, diskusi, atau mungkin juga saya punya sapi nih sekian ekor, siap produksi, siap produktif, dan mungkin bisa dikerjasamakan dengan gitu. Jadi teman-teman yang ingin ngobrol lebih panjang mengenai susu segala rupa, silakan langsung hubungi Anurdin. Siap. Oh ya, ini sekarang kan kita ke closing statement ya. Kita udah agak siang juga. Apa yang ingin sampaikan buat generasi-generasi sekarang Kalau yang panas? Jangan takut dengan tantangan. Ini salah satu tantangan panas itu. Biasa. Ya, jadi kalau namanya usaha pasti ada untuk memulainya kan biasa orang anak muda apalagi ya tuh takut gagal, bangkrut, takut gagal. Ya itu. Kalau sebelum apa-apa udah takut duluan, kita udah berencana gagal sebelumnya gitu. Jadi harus dicoba dulu. Yang penting learning by doing itu yang harus utamakan. Siap. Jangan learning by apa ya? Learning by nanti gitu, gak akan pernah jadi loh. Kalau teman-teman menunggu, gak akan pernah jadi. Hanya sebatas rencana, gak akan pernah jadi loh. Kayak luar biasa. Harus doing tuh dia langsung dikerjakan. Siap. Let's doing, bukan let's do it. Let's doing. Let's doing, not let's do it. Oke, luar biasa. Turnun, luar biasa. Margi pengen durasi, next time kita buat nanti di sana ya. Boleh di sana?
Ya nanti dilihat ininya aja. Siap. Jadi mungkin kita kondisikan untuk bisa main langsung ke rumah. Jadi teman-teman bagi yang ingin ngobrol langsung, konsultasi, reseller dan lain-lain, teman-teman bisa langsung hubungi Anurdin di kolom deskripsi di bawah. Turun. Ya, Luar biasa. Teman-teman terima kasih penonton. See you the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.